Sorotan Dunia Islam. Rekan-rekan, pagi hari ini kami bersama dengan Redaktur Pelaksana Tabloid Media Umat, Bang Mujianto. Assalamualaikum, Bang Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bang? Alhamdulillah, baik. Jelang Ramadan, Media Umat akan jadi fokus apa, Bang? Kita masih fokus tentang radikalisme, khususnya terkait dengan daftar penceramah yang dikatakan jangan diundang dan jangan didengarkan, begitu. Jadi ini juga yang akan coba kita bahas terkait dengan beberapa daftar nama penceramah, meskipun beberapa instansi atau juga lembaga menyatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan list tersebut ya. Di beberapa tayangan televisi juga hal yang sama dijelaskan. Nah, mungkin Bang Mujianto bisa sedikit memberikan gambaran seperti apa sesungguhnya isu-isu atau juga narasi-narasi radikal yang terus dilontarkan terhadap umat muslim selama ini, Bang? Jadi kalau kita lihat memang pertama bahwa isu ini sangat tendensius gitu ya. Saya sepakat dengan Pak HNW Hidayat Nur Wahid bahwa ini sangat tendensius gitu ya. Pertama dari sisi kriteria jelas-jelas itu yang mengarahnya semuanya jelas umat Islam gitu ya. Nah, sebelum ini kan keluar juga pesantren ya dan lembaga yang katanya terkait dengan terorisme ya, bahkan radio ini pun disebut di dalamnya gitu kan. Nah, sebelumnya kita dengar bagaimana stigmatisasi terhadap penampakan luar dari para orang-orang yang dianggap radikal, dan semuanya itu mengarah kepada Islam, yang berjenggot kayak, yang bergamis kayak, yang celananya cingkrang dan sebagainya. Jadi ini memang sangat tendensius dan memang sulit kemudian publik itu berpikir bahwa radikalisme itu tidak ditujukan kepada Islam. Itu sangat sulit karena apa? Karena banyak sikap-sikap radikal atau bahkan bukan radikal saja, teror yang sedang terjadi. Ini tidak disematkan istilah itu ya. Kita kalau sekarang melihat media sosial bagaimana para netizen itu sampai teriak-teriak, itu Papua, itu yang bunuh tentara sedemikian banyak, rakyat di sana dibunuh. Kenapa tidak kemudian mereka dijuluki teroris kayak apa, kemudian Densus 88 pergi ke sana memburunya dan seterusnya. Nah, tapi yang muncul adalah lagi-lagi orang Islam terori dan sebagainya di tengah kondisi umat yang memang ini lagi ruwet gitu ya. Umat ini, masyarakat ini kan lagi cari minyak goreng aja susah. Betul. Gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini jelas-jelas tendensius dan kita nggak tahu ini maunya rezim itu maunya apa gitu terhadap umat Islam ini. Kan selama ini juga umat Islam kan nggak ngapa-ngapain. Coba apa yang ibaratnya dirusak oleh umat Islam itu apa? Justru kalau kita lihat bagaimana koruptor itu udah makan uangnya rakyat demikian besar ya, kemudian mereka dapat perlindungan yang suka menghina-hina Islam itu, menistakan itu. Nah, tapi yang dituduh jelek-jelek ya umat Islam lagi gitu loh. Nah, ini yang saya kira tidak kemudian nanti masyarakat itu membuat ya justifikasi sendiri ya bahwa negara atau rezim ini sedang tidak suka ya dengan umat Islam gitu. Bang, seberapa besar justifikasi penceramah yang disampaikan bahwa mereka ini adalah radikal atau apalah namanya terhadap umat Islam, Bang? Apakah umat selama ini juga melihat bahwa nama-nama ini cukup besar dan beberapa nama juga jamaahnya cukup luar biasa dari para penceramah ini? Ya, kalau saya lihat kan gini, ini adalah sebuah perang narasi ketika kelompok-kelompok yang nggak suka Islam itu tidak lagi bisa berhadapan dalam konten narasi gitu ya.
Jadi dia mencari jalan yang lain untuk kemudian mendelegitimasi tokohnya, orangnya, bukan pemikirannya, bukan. Jadi kalau diadu pemikiran itu mereka nggak berani mungkin begitu. Tapi kalau untuk bisa mengalahkan itu tidak dengan pemikirannya, tapi dengan pemburukan atau pencitraan negatif gitu terhadap orang-orangnya, kan langsung saja disebut ini radikal. Radikalnya di mananya misalnya? Harusnya kan kalau misalnya radikal kan kontennya di mana? Melawan Pancasilanya, Pancasila misalnya yang mana gitu kan? Harusnya disitulah kemudian terbuka dialog, diskusi dan sebagainya. Tapi ini kan enggak. Pokoknya kamu radikal, yang mengkritik seolah-olah berada di seberang dan dia anti Pancasila. Jadi tidak salah juga kalau ketua YLBHI itu kan mengatakan begini. Jadi ini mirip dengan apa yang terjadi di zaman Orde Baru gitu ya. Siapapun yang berseberangan, mengkritisi itu langsung diberikan label-label. Entahlah labelnya apapun lah begitu ya. Tapi ini mirip dengan apa yang terjadi di zaman itu, di awal-awal itu, sehingga ini untuk mendelegitimasi kemudian membuat stigma negatif ya terhadap orang-orang yang kritis gitu. Ya. Jadi kalau dianggap sebagai radikal, kalau Abang mencermati dari list daftar penceramah ini, narasi radikal yang dikeluarkan oleh mereka ini seperti apa sebetulnya? Kan karena mereka ini para penceramah ini memang menyatakan dengan cara tersendiri. Mereka keras, berbicara, lantang, karena itu yang disampaikan ke umat adalah hal-hal terkait dengan kebenaran, Bang. Iya, jadi makanya kalau kita lihat bagaimana mereka menyusun narasi yang narasinya itu sebenarnya sangat kontroversial. Misalnya ada poin bahwa mereka ini intoleran karena intinya adalah menyebut kafir terhadap orang yang beragama lain misalnya. Nah, bagaimana kita umat Islam tidak menyebut itu kalau di dalam Al-Quran ya sebutannya seperti itu kan gitu. Tapi kan umat Islam itu sebenarnya sangat tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan selama ini kan nggak ada masalah. Kan tidak pernah kemudian orang Islam menyebut orang kalau kita sebut non-Muslim di dalam kehidupan, hei kafir kesini, kan nggak begitu. Tetap aja sebagaimana masyarakat umum saling menghormati, karena di dalam Islam itu penghormatan kepada siapapun itu juga diajarkan gitu. Nah, tapi di dalam konteks keyakinan, orang yang non-Muslim itu sebutannya memang kafir, dan itu disebutkan bagi kita juga umat Islam gitu ya. Maksudnya itu diajarkan kepada umat Islam, dan itu yang ajaran Al-Quran. Sama dengan misalnya orang agama lain menyebut kita orang Islam apalah begitu ya. Ya kita diam-diam aja, biar-biar aja gitu kan. Karena itu haknya mereka begitu kan. Nah, dalam konteks ini misalnya ketika kita umat Islam, di tengah umat Islam menyebut orang non-Islam dengan kafir kemudian dikatakan intoleran, nah ini sebagai sesuatu yang sangat aneh gitu ya. Jangan-jangan ini yang nyusun ini nggak tahu ya itu ininya apa gitu. Apakah jangan-jangan sudah tertanam di dalam otaknya semua agama itu benar, atau semua agama sudah dicampur menjadi satu gitu ya. Sehingga muncullah pluralisme, sinkritisme, dan menghilangkan agama-agama yang ada, lebur menjadi satu. Nah, jadi saya kira apa yang kita lihat ini kategorisasi dan sebagainya, kriteria itu adalah sesuatu yang justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat kita gitu. Iya. Apakah munculnya daftar nama penceramah radikal ini masih ada korelasinya dengan beberapa waktu lalu Presiden yang mengingatkan para istri personil TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi? Ya, itu memang diakui, kan BNPT ngomong begitu. Jadi ini sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden. Nah, cuman Presiden itu radikalnya radikal ala apa gitu kan? Sebenarnya istilah radikal itu kalau kita cari di undang-undang kan nggak ada. Ya, di Undang-Undang Dasar nggak ada gitu ya. Apa istilahnya nggak ada gitu ya. Tapi ini terus disematkan. Nah, versi-versi itu bisa bermacam-macam, karena radikal itu bisa kadang positif, kadang bisa negatif.
ya. Di zaman Soekarno dulu ya orang itu harus radikal, kata Soekarno, untuk bisa menghadapi Nekolim gitu kan. Orang harus radikal. Nah sekarang radikal disematkan pada orang Islam yang berbicara tentang Islam begitu kan, sehingga seolah-olah itu menjadi jelek. Tapi coba perhatikan, di sisi lain tidak pernah negara itu dalam posisi sekarang itu menyatakan orang-orang komunis, orang-orang kiri itu sebagai radikal. Mana pernah kita dengar itu, padahal itu ada di sekeliling kita. Kita tidak pernah mendengar orang-orang yang sudah menghabiskan tambang-tambang itu sebagai radikal sekuler gitu atau radikal liberal gitu ya. Kita tidak pernah dengar itu. Padahal itu nyata sudah mengambil harta milik rakyat, atau mereka yang menjual minyak goreng ke luar negeri dengan ratusan kiloliter, ya, juta kiloliter yang seharusnya menjadi milik rakyat tidak disebut radikal. Padahal itu jelas-jelas menghancurkan ekonomi kita, gitu kan. Nah, ini saya kira yang umat ini harus cerdas juga melihat bahwa ini ada kepentingan-kepentingan politik sebenarnya di balik itu, gitu. Iya, dengan kondisi seperti ini, munculnya daftar nama penceramah radikal atau apapun lah yang berkaitan dengan narasi-narasi radikal, sampai kapan narasi-narasi ini akan terus disematkan ke umat muslim, Bang Mujianto? Kalau kita lihat, kelihatannya akan terus, ya. Ini tidak akan berhenti, karena ini adalah targetnya bukan apa mainan sih, Bang, lokal. sebetulnya? Targetnya adalah melemahkan umat Islam. Itu targetnya, supaya umat Islam itu tidak bangkit sebagai satu kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ya, dan sebagainya. Karena mereka tahu potensi kekuatan itu ada di dalam diri umat Islam. Itu tidak secara lokal saja, tapi secara global. Ini adalah kelanjutan dari war on terrorism. Kemudian dibuat lagi jala yang lebih kecil supaya banyak yang terjaring, jadilah war on radicalism. Nah, intinya semuanya adalah war on Islam, gitu ya. Bolehlah ada yang nggak percaya itu atau yang menolak, tapi faktanya itu akan seperti ini, dan umat Islam memang menjadi sasaran. Karena apa? Ya itulah, kebenaran itu akan selalu berhadapan dengan keburukan atau ibaratnya ini kebenaran, ya pasti akan ada yang nggak suka dengan kebenaran itu, gitu. Iya, jadi upaya atau counter seperti apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam, terutama para penceramah-penceramah terkait dengan labelisasi atau narasi radikal ini, Bang? Saya kira kita tidak terlalu perlu umat Islam atau para penceramah itu konsentrasi kepada narasi mereka, gitu ya. Kalau ikut ke narasi mereka itu berarti kita ikut dengan anginnya itu, gitu ya. Kita sampaikan terus saja Islam, ya, speak up, gitu ya. Kita harus terus berbicara tentang Islam, kita tunjukkan Islam itu seperti apa, kita gambarkan dengan Islam itu akan dapat keberkahan dari Allah, dapat ridho Allah. Sampaikan itu saja, nggak usah peduli dengan apa yang mereka sampaikan. Sebagaimana dulu di zaman Nabi itu kan disebut orang gila, ya, tukang sihir, kemudian dukun, akhirnya mengerucut menjadi tukang sihir. Apakah Nabi kemudian bagaimana mengubah istilah yang distigmatisasi pada beliau sebagai tukang sihir? Kan enggak. Tapi Nabi teruskan dakwah Islamnya itu. Tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, amar ma'ruf nahi mungkar, mau diterima mau tidak itu bukan urusan kita, tapi menyampaikan kebenaran itu harus terus dilakukan dan harus terus istiqomah, konsisten, dan saya kira tanpa kekerasan, gitu. Baik, Bang Mujianto, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian tadi rekan Dakta, Sorotan Dunia Islam. Kami bersama dengan pemimpin redaktur dari Media Umat, Bang Mujianto.